Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Tahim Pratama, kelas 12 IPS 2, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam di Afrika, oprek individu agama. Oke, untuk yang pertama, bagaimana Islam bisa masuk sampai ke Afrika? Islam masuk ke Afrika melalui beberapa cara, yaitu melalui ada 5 cara. Yang pertama ada melalui kegiatan ekspansi atau penaklukan penyerbuan dinasti Al-Murabbitin ke Afrika Barat pada tahun 1052 Hijriah sampai 1762. Yang cara kedua yaitu melalui migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Swahili atau di Afrika Timur. Yang ketiga yaitu melalui perdagangan lintas Sahara. Perdagangan tersebut terjadi di negara-negara di Guinea, Mali, Senegal, Nigeria, dan Uganda. Yang keempat melalui dakwah. Misi ini diemban oleh mubalik, guru dan imam pengembara. Buku dan brosur yang menerangkan agama Islam dicetak dalam bahasa Afrika dan ditujukan kepada golongan non-muslim. Yang kelima melalui gerakan pemberian dakwah. Perkembangan Islam di Ethiopia. Islam pertama kali masuk ke Ethiopia pada abad ke-7 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah, beliau yang pertama kali ke negara tersebut. Jejak hijrah Nabi Muhammad SAW direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tersurat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Ethiopia, beliau diterima secara terhormat Raja Abyssinia Negus al-Ashar. Oleh karena itu, setelah itu beliau kembali ke Mekah. Beliau mengutus Ja'far membawa surat yang isinya mengajak Raja Negus al-Ashar masuk ke Islam. Perkembangan Islam di Somalia. Islam masuk ke Somalia tak lama setelah Rasulullah SAW hijrah. Pada akhir abad ke-9, sejarawan Muslim Al-Yaqubi menulis, umat Islam membangun kehidupan pesisir di utara Somalia. Dia juga menyebutkan, kerajaan Adal memiliki ibu kota yang ramai. Wilayah itu menunjukkan Kesultanan Adal dan dengan Zeila sebagai markas besarnya sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10. Perkembangan Islam di Senegal. Islam masuk ke Senegal pada permulaan abad ke-11, yakni pada orang mualaf. Pertama adalah Damel atau kepala suku kerajaan Cair yang bernama Lat Dior Diop yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau bersatu dengan kerajaan dari suku Wolof dan Fulani lainnya untuk menentang kolonialisasi oleh Perancis di sana. Beliau mengubah sistem tata negara ke dalam sistem Islam. Beliau juga berupaya menghapus sistem tradisional pelingratan. Di penghujung abad ke-19, Tarikat Sufi Islam di Senegal berjuang membebaskan diri dari penjajahan Perancis dan Inggris di tanah air mereka. Perkembangan Islam di Sudan. Sejak merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956, negara besar ini tak pernah lepas dari konflik internal dan kekuasaan pada tahun 1500-an. Makura jatuh ke tangan orang-orang Arab bersamaan dengan masuknya Islam ke Sudan. Setelah melakukan perkawinan campuran dengan suku Funi, orang Arab Muslim menghancurkan Alwa. Selanjutnya, dinasti Funi berkuasa hingga tahun 1821. Selanjutnya, Sudan dikuasai dinasti Ottoman Turki. Hingga tahun 1881, tak ada pemimpin yang mengorganisasi upaya perjuangan kemerdekaan Sudan. Sampai pada akhirnya muncul figur Muhammad Ahmad. Pada tahun 1972, pernah dicapai kesepakatan damai. Tetapi itu tidak bertahan lama. Konflik makin membesar antara pemerintah pusat di Sudan Utara yang mayoritas Muslim dengan kelompok-kelompok etnis di selatan yang dimotori Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau disingkat SPLA. Perkembangan Islam di Libya. Masuknya agama Islam pada tahun 642 Masehi dipimpin oleh Komando Jenderal Muslim Amr bin Ash, pasukan yang mana pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada masa itu berhasil menguasai Libya di kawasan Cyrenaica dan membangun sebuah markas pertahanan di Bras. Pada abad ke-12 Masehi, Libya menjadi bagian dari pemerintahan Al-Muwahhidun dan menguasai Spanyol pada tahun 1503 Masehi. Pada tahun 1951 Masehi, kerajaan Libya mengumumkan kemerdekaan dan kekuasaannya yang dipegang oleh raja dari As-Sanusi ke kepemimpinan Raja Idris. Kurang bisa menangkap aspirasi dari generasi muda. Pada tahun 1969, Muammar Gaddafi melakukan kudeta terhadapnya.
dan kepada negara bekas kekuasaan almarhum Muammar Gaddafi ini selama beberapa abad ini. Saat ini Islam masih sangat kuat dan menjadi mayoritas di kawasan tersebut. Perkembangan Islam di Maroko. Islam pertama kali dibawa ke Maroko pada tahun 680 oleh invasi Arab di bawah pimpinan Uqbah Nafi, yang adalah seorang jenderal yang melayani Damaskus di bawah Bani Umayyah. Pada tahun 788, Idris memerintah Maroko, menjadi dinasti pertama yang melakukannya. Setelah Islam mengadopsi, beberapa membentuk dinasti Islam mereka sendiri dan memerintah atas negeri. Kebanyakan beberapa masuk Islam setelah Arab lebih datang ke Maroko dengan budaya adat istiadat. Islam telah menjadi agama resmi sejak saat itu. Pada tahun 2008, hubungan Iran dengan Maroko hampir hancur ketika pemerintah Maroko menutup kedutaan Iran di Maroko dalam propagasi dari Islam Syiah. Muslim Sunni Maroko pada masa lalu dituduh Syiah melakukan dakwah dengan khotbah Syiah untuk warga negaranya. Perkembangan Islam di Tunisia. Masuknya Islam ke negara tersebut pada tahun 670 di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi. Pada tahun itu pula, ia mendirikan Kairawan sebagai pusat operasinya. Selanjutnya, perkembangan Islam di Tunisia ini ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan, yaitu Banu Ziri, Banu Hafs, dan Bani Husainiyah. Tunisia memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam. Melalui Masjid Zaitunah yang bertransformasi sebagai sebuah universitas, sebuah lembaga pendidikan penting di Tunisia, telah dilatih kader-kader ulama yang menjadi ulama-ulama besar. Organ tersebut ini telah berubah menjadi semacam institut Islam yang berada di dalam pengaruh kontrol pemerintah Tunisia. Yang terakhir, perkembangan Islam di Aljazair. Penduduknya yang beragama Islam hampir berjumlah 99,1% dari seluruh penduduk Aljazair. Dari seluruh penduduk Aljazair diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 sebelum Masehi, oleh Vandala dari tahun 492 sampai 534 sebelum Masehi, oleh Bizantium dari tahun 534 sampai 690 sebelum Masehi, dan akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam. Pada tahun 1830 Masehi, Aljazair ditutupi oleh Prancis dan baru tanggal 3 Juli 1962 memperoleh kemerdekaan. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai dengan yang pertama, semangat hidup beragama yang meningkat. Yang kedua, perencanaan ekonomi yang lebih sistematis, bahkan menjadikan penduduk penganut minoritas minor industrialisasi, sebab mereka mampu melakukannya. Oke, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.